Bu. Baiklah Ica, pada kesempatan kita kali ini Ibu, kita akan praktek coaching Ibu, di mana nanti Ica akan berperan sebagai coach, usaha coachingnya, sedangkan saya sebagai pengamat atau pesertanya Ibu ya. Tapi sebelumnya saya mohon izin Ica, kali ini praktek kita kali saya rekam Ibu ya. Terus dalam praktek kali ini nanti kita saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Itu adalah berhubungan dengan coaching kita kali ini. Yang pertama, kompetensi coaching yang nantinya akan kita gunakan dalam kegiatan coaching hari ini. Baik Bu Anis, terima kasih untuk kompetensi coaching hari ini yang ingin Bu Anis saya lakukan dan saya ingin Bu Anis amati itu adalah kompetensi dapat menghadirkan diri atau presence Bu Anis. Jadi di mana si coach ini bisa menghadirkan dirinya seutuhnya untuk si coach. Bagus Bu. Selanjutnya Bu, untuk selanjutnya kompetensi yang mana yang lebih efektif atau spesifik lagi Bu yang bisa Ica lakukan? Iya, jadi ini Bu Anis, yang akan saya lakukan secara efektif dan spesifik lagi adalah tahap rencana aksi si coach tersebut Bu Anis. Jadi di mana nanti si coach itu bisa membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang kita ceritakan nanti saat kegiatan coaching, dan si coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi rencana aksi yang dicari adalah rencana aksi dari coaching gitu ya. Iya. Sekarang sampai kira-kira apa yang menjadi indikator pencapaian tujuan dari pengembangan coachingnya nanti pada proses coaching nanti Bu? Baik Bu Anis, untuk indikator ketercapaian dari proses coaching yang saya lakukan adalah bagaimana si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saat kegiatan coaching nanti saya akan membantu si coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach tersebut dapat menggali potensi yang ada dalam diri dia sendiri. Jadi dia bisa menemukan jawaban-jawaban dari solusi yang dihadapi. Seperti itu Bu Anis. Nah, iya, bagus sekali Bu ya. Saya berharap semoga nanti kegiatan coachingnya gitu ya, kita sama usaha nanti dengan lancar gitu, bisa nanti dapat membangun suasana yang aman, nyaman bagi coach dan sendiri gitu, sehingga coach nanti juga merasa tenang, nyaman, tidak merasa digurui gitu gitu. Selanjutnya Ica, untuk kata-kata itu akan memberikan penguatan gitu pada coaching gitu, untuk menemukan solusi dalam permasalahan ini. Kalau boleh saya tahu Bu, penguatan seperti apa nih yang Ica nanti akan berikan pada Bu Syapa gitu? Iya, jadi penguatan yang akan saya berikan kepada coach saya adalah meyakinkan coach bahwa dirinya lah yang dapat menemukan solusi terbaik tentang masalah yang dihadapi. Karena sesungguhnya si coach sendirilah Bu Anis yang paham tentang latar belakang masalah yang dia hadapi. Jadi dengan membuat perencanaan yang matang, saya yakin solusi dari si coach tersebut akan menjadi solusi terbaik untuk beliau sendiri. Luar biasa. Bagus sekali gitu ya. Baik Bu, pertanyaan tadi dari sisi awal tadi cukup ya Bu. Selanjutnya silakan Buca lakukan coaching sama Bu Syapa gitu. Tapi saya mohon izin Bu, selama Bu Syapa dan Buca nanti bercoaching, saya izin gitu untuk mengamati di dalam pelaksanaan coachingnya gitu ya. Ibu Anis. Sama-sama Buca, semoga sukses. Terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum Buca. Apakah
Bu Ca hari ini memiliki waktu tidak ini? Waalaikumsalam Bu Safa. Alhamdulillah ada Bu Safa. Saya lihat kok sepertinya Bu Safa agak murung nih, ada apa? Iya nih Bu Ca, saya ingin berdiskusi atau ingin mencari solusi dan menceritakan permasalahan yang saya hadapi Bu Ca. Oke, tidak apa-apa Bu Safa. Ngomong-ngomong, apa nih yang mau kita diskusi? Ini Bu Ca, saya itu kan ngajar di kelas 2 lah. Saya amati itu murid-murid itu kurang antusias Bu Ca dalam pembelajaran. Jadi itu kayaknya itu membosankan atau ada yang bercanda dengan temannya. Jadi pada saat saya kasih soal itu murid tidak bisa menjawab Bu Ca. Oke, seperti itu. Jadi Bu Safa ingin berdiskusi tentang murid Ibu yang kurang antusias dalam pembelajaran. Betul Bu Ca. Iya, begini Bu Safa, karena percakapan kita ini singkat. Kira-kira apa yang ingin Bu Safa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan dengan saya berdiskusi dengan Bu Ca, harapannya dengan nantinya saya menceritakan masalahnya, saya mendapatkan solusi Bu Ca dan mendapatkan langkah-langkah yang akan saya terapkan Bu Ca pada murid saya. Baik Bu Safa, kalau saya ingat itu menurut Bu Safa, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Safa kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat ya Bu, kalau kenapa murid saya itu kurang antusias, mungkin dalam pembelajaran itu membosankan Bu Ca. Terus selain itu kayaknya itu terlalu monoton, apalagi dalam hal ini tuh terkadang saya lebih fokus ke pembelajaran Bu Ca. Jadi mungkin murid itu merasa bosan atau bagaimana gitu loh Bu Ca. Baik, seperti itu. Kemudian jika pembelajaran Bu Safa ini kita buat skala nih ya, misalkan dari skala 1 sampai dengan skala 10, kira-kira pembelajaran Bu Safa pada saat ini berada di skala berapa? Untuk saat ini ya Bu Ca, untuk saat ini mungkin di skala 6 Bu Ca, karena memang masih banyak sekali murid yang kurang aktif, masih banyak yang murid yang gojek sendiri, main sendiri, kalau dikasih soal belum bisa menjawab, seperti itu Bu Ca. Baik, kira-kira nih menurut Bu Safa, apa saja yang dapat membuat murid tersebut antusias lagi dalam pembelajaran? Kalau menurut saya ya Bu Ca, mungkin saya akan melakukan atau menerapkan pembelajaran yang asyik, yang seru, yang tidak monoton, sehingga murid itu tidak merasa bosan dan jenuh saat di kelas Bu Ca. Iya, kemudian untuk melaksanakan pembelajaran yang asyik tersebut, Bu Safa, apa yang akan Bu Safa lakukan? Mungkin sebelumnya nih Bu Ca, mungkin saya akan melakukan identifikasi mulai dari minat dan gaya belajar murid saya terlebih dahulu Bu Ca. Dengan begitu nanti saya akan mengembangkan beberapa metode pembelajaran yang inovasi, jadi murid saya nantinya biar tidak bosan, biar lebih seru dan asik dalam pembelajaran, seperti itu Bu Ca. Iya, menurut Bu Safa, apa tolak ukur dari keberhasilan pembelajaran Bu Safa? Tolak ukur yang saya harapkan untuk saat ini yaitu anak mau dan antusias dalam pembelajaran, sehingga tidak seperti biasanya anak bosan, anak main sendiri. Jadi harapannya anak ini mampu meningkatkan rasa ingin tahunya dalam pembelajaran, sehingga itu nanti dalam pembelajaran anak itu fokus dengan apa yang diterima gitu Bu Ca. Iya, kemudian jika rencana tersebut mengalami kendala, bagaimana cara Bu Safa menyikapinya? Kalau untuk menyikapi jika nanti dalam penerapannya saya menghadapi kendala ya Bu Ca, mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi Bu Ca. Jadi di mana nanti saya akan menggunakan segitiga restitusi itu untuk mengolah masalah yang nantinya saya hadapi. Wah, hebat sekali. Saya setuju dengan ide-ide Bu Safa. Kemudian Bu Safa, dari rencana Bu Safa tadi, apa komitmen Bu Safa terhadap rencana tersebut? Untuk komitmen dalam pembelajaran ini, saya berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang mengasihkan. Selain itu juga saya akan lebih berinovasi dalam pembelajaran, menggunakan berbagai sumber belajar. Sekarang kan banyak sekali yang bisa dari PMM atau dari YouTube dan lain sebagainya. Itu nanti akan saya gunakan
dalam pembelajaran Buca. Jadi murid saya biar nantinya tidak bosan Buca seperti itu. Iya, jadi komitmen-komitmen tersebut kira-kira apakah ada dukungan yang Bu Safa butuhkan untuk keberhasilan rencana tersebut? Untuk dukungan itu Buca, pasti saya sangat memerlukan sekali. Yang pertama mungkin dari kepala sekolah, terus rekan sejawat. Selain itu Buca, saya juga membutuhkan dukungan dari wali murid, di mana nanti saya ingin bekerja sama dengan wali murid tersebut untuk memantau pertumbuhan anak di rumah Buca. Jadi nanti saya memantau tidak hanya di sekolahan saja atau di kelas seperti itu Buca. Iya, baik Bu Safa. Bu Safa kira-kira apa yang Bu Safa dapatkan dari diskusi coaching kita hari ini? Ya Buca, alhamdulillah sekali dengan tadi saya sudah memaparkan banyak sekali permasalahan saya di kelas. Saya tuh jadi mendapatkan langkah-langkah dan memiliki gambaran Buca, setelah ini tuh saya harus bagaimana, langkah saya pertama harus seperti apa, terus biar membuat murid saya tidak bosan, biar pembelajaran seru itu seperti apa. Itu dalam pikiran saya itu sudah memiliki gambaran Buca. Oh ya, setelah ini saya harus seperti ini, seperti itu Buca. Oke Bu Safa, dari kegiatan coaching hari ini bagaimana perasaan Bu Safa? Perasaannya alhamdulillah sangat pelong dan lega Buca, apalagi tadi kan saya pertama menghadap ke Buca kan agak murung ya, karena setelah Buca mau diajak berdiskusi, saya jadi bisa menemukan solusi dan mencari jalan keluar dalam permasalahan yang ada di kelas saya Buca. Baik, saya sangat mendukung sekali rencana-rencana dari Bu Safa, itu rencana-rencana yang hebat. Mudah-mudahan semua rencana tersebut berjalan dengan lancar sesuai harapan dan murid-murid Bu Safa antusias lagi dalam pembelajaran. Iya, terima kasih banyak Buca. Saya ucapkan terima kasih banyak. Buca sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Setelah ini mohon maaf nih Buca, saya mohon izin langsung ke kelas karena ini tadi udah jam pelajaran, jadi saya harus langsung ke kelas. Begitu nih Buca, terima kasih banyak atas waktunya. Mari Buca nggih. Bu Anis, monggo. Coachingnya dengan Bu Safa, Bu. Luar biasa sekali Bu. Alhamdulillah ya Bu, ya Buca sudah melaksanakan coaching. Menurut saya Bu sudah bagus sekali Bu, dimana tadi sudah sesuai dengan alur kita ya Bu. Sudah ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Selanjutnya pertanyaan pasca observasi yang akan saya ajukan Buca, apakah indikator keberhasilan yang sudah jenengan tadi sebutkan dari awal Bu, apakah sudah terpenuhi apa belum? Iya Bu Anis, terima kasih Bu Anis supportnya. Jadi indikator yang ingin saya penuhi dari awal tadi yaitu hadir penuh, sudah berusaha untuk saya penuhi di situ, di mana saya berusaha untuk hadir sepenuhnya untuk psikoji. Jadi saya merasa lebih nyaman Bu Anis untuk memberikan respon-respon terhadap psikoji tersebut. Kemudian juga saya berusaha untuk tidak memberikan saran kepada psikoji. Saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya psikoji tersebut bisa menemukan jawaban dari masalah-masalahnya Bu Anis. Gitu Bu, ya bagus sekali Bu. Jadi bisa saya simpulkan Bu, jika kita tadi sudah hadir secara penuh Bu, bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga membantu coachingnya Bu untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya Bu. Sebenarnya coaching itulah tadi seperti katanya Ibu berikan Bu, permasalahan itu coachingnya itu sudah punya alternatif sendiri Bu. Namun belum tergali Bu. Dengan adanya coaching ini nanti bisa membantu coach untuk menggali masalah yang dihadapinya. Tapi
perlu sekali Bu arahan dari pertanyaan bobot itu tadi supaya dapat menggali potensi coaching itu sendiri nih Bu. Sebenarnya Bu, keterampilan seperti inilah Bu ya yang diharapkan dari proses coaching itu tadi nih Bu. Itu alhamdulillah nih Bu ya, coaching yang Ibu lakukan dan bersama tadi, sehingga kegiatan pra observasi dan program dan coaching serta pasca coaching telah berjalan dengan lancar nih Bu ya. Dari coaching sendiri, terus bagaimana perasaannya, pendapatnya Bu setelah tadi Ibu melakukan coaching bersama tadi Bu? Iya Bu Ani, jadi perasaan saya lagi lega Bu Ani, jadi saya bisa membantu si coaching menemukan jawaban-jawaban dari masalahnya sendiri, seperti itu Bu Ani. Betul Bu, tadi selama coaching juga saya amati nggih Bu nggih, panjenengan sebagai coach tadi nggih sudah melakukan coaching nggih Bu nggih secara lancar. Dari cerita tadi antara coaching dan coaching tadi nggih, semoga pengalaman coaching yang Ibu lakukan dan bisa tadi ada sesuatu yang dapat kita petik hikmahnya nih Bu nggih. Kalau boleh saya berpesan nih Bu nggih, coaching ini tadi kita dapat kita lakukan kapan saja nih Bu nggih. Tapi sebelumnya kalau buat kesepakatan sebelumnya setelah dulu nggih Bu nggih. Terus siapa tahu nanti ada teman yang lain yang bisa kita bantu dengan lewat proses coaching ini tadi nih Bu nggih. Terus tadi sudah nih Bu nggih, semoga mungkin dari saya cukup sekian nih Bu nggih. Semoga dengan kita punya coaching itu keterampilan coaching kita bisa bertambah baik dan meningkat lagi nih Bu nggih. Amin, amin. Terima kasih Bu Anis. Bu Anis sudah bersedia mengobservasi saya. Semoga lain waktu Bu Anis juga ada waktu untuk mengobservasi saya supaya kemampuan coaching saya lebih meningkat lagi Bu Anis. Nggih Bu, sama-sama Bu. Sebelumnya saya juga minta maaf nggih Bu, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan Bu. Saya mohon maaf nggih Bu. Yang saya akhiri,